Ini terkait dengan bagaimana respon dari pemerintah Indonesia terkait keputusan Komite Olimpiade Internasional atau IOC yang melarang Indonesia menggelar ajang olahraga internasional yang menuai perhatian internasional. Sebelumnya pemirsa, langkah IOC tidak hanya berdampak pada reputasi olahraga nasional namun juga menimbulkan konsekuensi diplomatik jangka panjang. Pemirsa, kalau kita runutkan terkait dengan kronologinya, ini berawal dari penolakan visa atlet Israel pemerintah Indonesia yang menolak memberikan visa kepada atlet senam asal Israel yang dijadwalkan tampil di kejuaraan dunia senam artistik 2025, tepatnya pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2025. Dan tadi kita saksikan pemirsa bagaimana respons dari Menteri Olahraga Erick Thohir yang mengatakan bahwa ia akan mendukung penuh sebagai Menpora agar Komite Olimpiade Indonesia terus mencari jalan keluar serta berkomunikasi dengan pihak IOC. Karena ia mengatakan bahwa hingga saat ini IOC masih membuka ruang komunikasi dan juga masih membuka untuk diskusi agar tidak diberikan sanksi kepada Indonesia. Sebelumnya memang IOC sudah memberikan adanya 4 putusan terhadap Indonesia atas penolakan visa kepada atlet Israel yang akan bertanding di pertandingan dalam artistik 2025. Di antaranya adalah IOC ini akan melarang seluruh event-event olahraga internasional dan juga mengimbau kepada negara-negara anggota IOC untuk mengikuti penyelenggaraan event internasional olahraga di Indonesia. Mereka juga akan melakukan blacklist kepada Indonesia dalam ajang-ajang olahraga, tetapi untuk saat ini pihak Menpora masih mengatakan bahwa IOC masih membuka ruang komunikasi untuk dilakukan negosiasi kembali agar tidak dikenakan sanksi kepada pihak Indonesia. Pemirsa, sebagai informasi tadi juga sudah disampaikan oleh Menpora Erick Thohir, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun menurut IGF sempat ada komunikasi yang memberikan kesan kalau partisipasi atlet Israel akan diizinkan. Akibat larangan tersebut, sejumlah atlet termasuk juara dunia lantai dan juga peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 Artem Dolgopyat ini tidak tampil di Jakarta. Tidak hanya mendapatkan respon dari Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan kalau keputusan tersebut sudah diambil sesuai dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Dan sebagai respon, IOC mengeluarkan keputusan yang tegas pada 22 Oktober 2025. Dewan Eksekutif IOC meminta untuk seluruh federasi olahraga dunia untuk tidak menyelenggarakan ajang internasional di Indonesia. Keputusan itu juga menghentikan semua pembahasan terkait dengan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 dan konferensi olahraga internasional lainnya. Semua atlet, tim, dan ofisial olahraga yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi dalam kompetisi dan acara olahraga internasional tanpa diskriminasi apapun dari negara tuan rumah. Dan selain larangan tersebut pemirsa, IOC juga memutus sementara komunikasi dengan NOC Indonesia. Artinya Indonesia tidak dapat menjadi penyelenggara Olimpiade remaja atau kejuaraan dunia lain di bawah payung IOC hingga ada jaminan partisipasi dari semua negara. Kita akan kembali simak bagaimana statement dari Menpora Erick Thohir menanggapi keputusan IOC berikut ini. Sudah antisipasi, tetapi memang ini kan bagian daripada kita menjaga martabat bangsa kita. Sejalan dengan tentu Undang-Undang 1945, kita harus menjadi bagian negara yang merdeka, tetapi secara bersamaan juga negara yang menjaga daripada iklim keamanan dunia sebagai keluarga besar yang hidup saat ini gitu. Dan tentu dari surat IOC itu juga jangan sampai kita multi tafsir, di mana IOC menyatakan diskusi mengenai kita Indonesia bila ingin menjadi tuan rumah Youth Olympic atau Olimpik atau mungkin tuan rumah dari event Olimpiade lain sementara ditunda. Ini penting loh kata-katanya. Lalu juga di situ ada merekomendasikan. Jadi bukan memberhentikan, merekomendasikan bahwa event-event
ya dunia yang mungkin ada rencana, kalau ada rencana di Indonesia dapat menjadi perhatian. Nah, tentu ini hal yang saya rasa bukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bahan pembicaraan. Karena beberapa case di dunia ya tetap kesempatan berdiskusi bersama tentu IOC terbuka. Nah, karena itu saya mendukung penuh ya sebagai Kementerian Olahraga ya kepada KOI ya untuk terus berbicara, berbuka komunikasi dan juga mencari jalan keluar. Jadi ini sesuatu yang masih dalam arti pembicaraan. Nah, tentu kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur unggulan. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan tidak bisa mengirim atlet. Ya tidak. Ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ke depan karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif efisiensi, ya efisien. Semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik. Supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total. Tidak. Ya, tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.